Saudaraku yang terkasih dan yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan kita, mari kita luangkan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, Kamis tanggal 11 Februari 2021, yang diangkat dari kitab Mazmur pasal 27 ayat yang pertama. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Hingga di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan kita, siapakah Tuhan itu bagi Raja Daud? Sebagai seorang raja untuk memimpin bangsa Israel, maka bagi Raja Daud, Tuhan itu adalah terang, keselamatan, dan benteng hidup. Pertama, terang. Jika Daud menjadikan Tuhan sebagai terang dalam hidupnya, karena memang dalam perjalanan hidup umat manusia di dunia ini adalah bagaikan sedang berjalan di dalam sebuah terowongan yang sangat panjang dan gelap, sehingga tidak tampak apapun yang ada di depan kita, dan kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam perjalanan hidup ini. Oleh sebab itu, manusia membutuhkan cahaya, membutuhkan sinar, membutuhkan terang, agar jalan yang dilaluinya pun menjadi terang, dan jalan tersebut dapat dengan tenang kita lalui tanpa perasaan was-was. Sebab jalan yang kita lalui sudah tampak dengan jelas, dan apa yang ada di depan kita dapat kita lihat. Nah, seperti Daud, demikian juga dalam hidup kita. Kita membutuhkan terang dalam menjalani hari-hari hidup kita ini. Terang satu-satunya yang dapat menerangi jalan hidup kita hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Agar hati kita, pikiran kita, dan jiwa kita tidak gelap. Sehingga dalam menyikapi sesuatu, tidak lagi kita lakukan dengan panik atau sikap yang membabi buta, tetapi dengan sikap yang tenang, kalem, dan santun, karena sudah diterangi oleh kuasa Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab dialah terang pelita hidup kita. Yang kedua, keselamatan. Bagi Daud, Tuhan adalah keselamatannya. Karena manusia memang ingin selamat, baik dalam perjalanan hidupnya maupun dalam melakukan semua pekerjaan, karya, tugas, dan aktivitas, agar dalam keadaan selamat dan sejahtera, tidak kurang suatu apa. Anda ingin selamat? Saya juga ingin selamat. Kita semua ingin selamat. Selamat di dunia ini dan juga di akhirat. Tetapi saudaraku, mampukah
manusia menyelamatkan dirinya sendiri, jelas tidak mampu. Itu sebabnya manusia membutuhkan juru selamat. Saudaraku, tanpa pertolongan Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan, kita tidak mampu menyelamatkan diri kita sendiri. Jika Tuhan tidak membuka tirai kasih-Nya, maka titian takkan ada di depan kita, hanyalah jurang yang menganga. Oleh sebab itu sangat tepat dan jitu sekali jika pemazmur bersaksi bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita yang menyelamatkan hidup kita kini dan di sini dan juga nanti dan untuk selama-lamanya dalam kehidupan yang kekal. Yang ketiga, benteng hidup. Kita tahu bahwa hidup kita penuh dengan ancaman, mara bahaya, malapetaka, bencana, sakit penyakit, maut, kekhawatiran akan masa depan, dan lain sebagainya, dan sebagainya. Terutama saat seperti sekarang ini, kita masih diterpa badai pandemi COVID-19 dan masih terus berkepanjangan. Oleh sebab itu, kita perlu membentengi diri kita dari semua ancaman di atas. Jangan kita bentengi diri kita dengan ajimat dari dukun. Jangan kita bentengi diri kita dengan pemagar tubuh dari orang pintar. Jangan kita bentengi diri kita dengan pergi ke paranormal. Tetapi mari kita teladani Raja Daud yang menjadikan Tuhan Allah sebagai benteng hidupnya. Raja Daud bersaksi, Tuhan adalah benteng hidupku. Jadikan Tuhan benteng hidup kita terhadap apapun yang sedang kita hadapi. Jika Tuhan kita jadikan benteng hidup kita, kita akan luput dari segala mara bahaya apapun. Saudaraku yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan kita, jika Tuhan kita jadikan terang, keselamatan, dan benteng hidup kita, dan jika kita mengandalkan kuasa Tuhan, maka dengan mengandalkan kuasa Tuhan Yesus Kristus, kita akan berkata, kepada siapakah aku harus takut? Dan terhadap siapakah aku harus gemetar? Hanya orang yang mengandalkan Tuhan Yesus Kristus dalam hidupnya yang mampu berkata demikian. Kini yang perlu kita pertanyakan, ikutkah saya di dalamnya? Selamat bergumul, selamat beriman. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa untuk firman-Mu yang telah menyapa kami pada hari ini, agar kami menjadikan Tuhan dalam hidup kami menjadi terang, keselamatan, dan benteng hidup kami. Biarlah kami hanya mengandalkan Tuhan saja dalam seluruh gerak dan perjuangan kami, hingga di dalam naungan tangan kasih Tuhan kami aman, tentram, damai, sejahtera, dan selamat. Berkati seluruh warga jemaat-Mu dimanapun mereka berada.
baik yang sedang dalam keadaan sakit maupun yang sedang positif terpapar virus corona, yang kini mungkin sedang dirawat di rumah sakit atau di Wisma Atlet, atau yang sedang isolasi mandiri di rumah maupun di hotel. Sembuhkan dan pulihkan mereka Tuhan, agar kembali sehat dan pulih, sehingga kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati negara kami ini, negara Kesatuan Republik Indonesia, agar mampu membawa masyarakat, bangsa dan negara kami ini menuju negara yang maju, adil dan sejahtera. Berkati juga gereja agar menjadi garam dan terang di dunia ini, untuk membawa keselamatan yang menyeluruh, keselamatan yang holistik, yang dari Tuhan. Hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu semuanya. Amin. Shalom.